permasalahan yang abang hadapi untuk klien abang sendiri? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi menangani kasus itu bertanya kan kemana aja kok menghilang ya kan? Saya sekarang lagi menangani ada kasus yang cukup besar, yaitu kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri, anggota Polri di Ketapang, Kalimantan Barat, yang sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. Ini menurut pengakuan daripada keluarga korban, karena kami baru menerima surat kuasa itu tanggal 12 Maret. Kami menerima kuasa dan keluarga korban ini, saya mewakili keluarga korban ya, mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, karena telah menerima dan memberikan nasihat, masukan kepada kami dan pihak keluarga korban. Sebab keluarga korban ini dari Kalimantan Barat itu langsung meminta kami untuk mengantar ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena mereka beranggapan Kang Deddy Mulyadi inilah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Selama ini dari pemerintah mereka, pemerintah daerah mereka tidak peduli. Nah, ini menurut pengakuan dari mereka. Nah, kejadian perkara ini sebenarnya bisa saya sampaikan ya. Kejadian perkara ini adalah awal mulanya 2 minggu sebelum korban ditembak mati oleh oknum Polri. Korban ini bersama istrinya melaporkan adanya transaksi narkoba di daerah mereka, laporkan ke kecamatan, di Polsek, melaporkan di Polsek. Oleh pihak Polsek, menurut pengakuan dari mereka, menyampaikan, sudah kamu pulang aja, kamu nggak usah ikut campur dalam urusan ini. 2 minggu setelah itu, korban ditembak mati. Memang ada alasan lain untuk penembakan ini ada, karena masalah tanah. Tetapi kalau saya lebih menduga, korban ditembak adalah karena yang dilaporkan oleh terdakwa, oleh korban ini adalah anak buahnya seorang pengusaha berinisial AK. Si AK ini usahanya salah satunya adalah kita duga, ini kan kita duga, tambangnya adalah ilegal, tambang ilegal, dan kita menduga juga, ini kita menduga ini, makanya kita minta kepada jajaran Polri untuk mengungkap ini, jaringan narkoba. Kenapa kita bilang jaringan narkoba? Yang mau dilaporkan oleh korban itu adalah anak buahnya AK. Nah, kalau kronologisnya baru saya ceritakan. Nah, kronologisnya perkara ini, korban ini mempunyai tanah seluas 6.800 meter, punya warisan dari orang tuanya, dibangun oleh saudara AK. AK ini adalah pengusaha di sana, yang tadi yang saya bilang itu, yang kita duga terlibat juga di dalam jaringan narkoba itu. Ini dugaan kita kan, makanya kita minta polisi untuk mengungkap ini. Dan kita menduga juga kalau AK ini terlibat di dalam tambang ilegal. Nah, AK ini sewenang-wenang dia membangun ruko di tanah warisan orang tuanya korban Agustino. Si korban ini Agustino berusaha untuk menemui daripada AK, tapi tidak bisa ketemu. Kebetulan juga si AK ini alat beratnya mengerjakan proyek di belakang rumahnya korban Agustino. Jarak rumahnya Agustino ini, korban ini sama proyek, sama tanah yang dibangun oleh si AK tadi, yang tempat yang bangun ini tadi, itu sekitar 4 kilo. Waktu pembangunan pertama kali, korban Agustino sudah menyampaikan kepada tukang, hentikan. Enggak, kami diperintahkan sama AK. Tetapi tetap berlanjut jalan ini. Oleh korban, karena AK susah ditemuin, yang alat berat eksa tadi yang ada kerja di belakang rumah korban ditahan, menyampaikan kepada operator agar AK datang menemui dia. Tahu-tahu yang datang adalah kelompok preman dan oknum Polri yang Babin Kaptipmas. Nah, di sinilah saat terjadinya penembakan di depan anaknya yang masih umur 6 tahun. Anaknya itu ingat sampai sekarang trauma. Anaknya itu kalau ditanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Dia bilang mau jadi tentara. Saya mau nembak polisi. Nah,
ini kan udah benar trauma di depan istrinya. Langkah-langkah apa dilakukan oleh pihak keluarga? Pihak keluarga ini sudah beberapa kali mendatangi pihak polsek mau buat laporan terhadap kejadian ini, tidak direspon sama polsek. Melaporkan ke Polres tidak merespon, melaporkan ke Polda tidak direspon. Ini menurut pengakuan dari pihak keluarga. Boleh kita konfirmasi ke pihak keluarga? Menjadi pertanyaan saya, kita duga dong kalau begini, kalau tidak ada jaringan yang saya bilang tadi, yang kita duga tadi ada jaringan narkoba sama tambang ilegal, berarti bisa melibatkan oknum. Makanya saya minta kepada Kapolri, periksa itu Kapolda yang sampai sekarang menjabat, Irjen Pipit, sampai sekarang masih menjabat. Periksa itu. Polda Kalimantan Barat, periksa. Ya kita menduga kan, kita tidak ini kan, diperiksa aja. Ya semoga dugaan kita tidak benar. Yang kedua, periksa itu Kapolres yang menjabat pada waktu itu, termasuk si AK tadi, pengusaha. Semuanya itu harus diperiksa. Biar ini terungkap terang-benderang. Biar hukum ini kelihatannya sama. Setiap warga negara sama kedudukan di depan hukum. Itu dari saya. Mungkin ada tambahkan lagi oleh saudara teman saya, Widya. Kak Widya, ini Coba ya. pasal apa dan hukuman pidana apa yang diberikan kepada oknum Polri yang menembak korban Agustinus? Jadi menurut pandangan kami, patut diduga pasal yang patut diduga terlanggar oleh oknum Babin Kamtibnas tadi itu bisa kena pasal 340 KUHP yang merupakan ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup atau seumur hidup, dan juga bisa kena undang-undang darurat atas kepemilikan senpinya di Undang-Undang Nomor 1 tahun Undang-Undang Nomor 1 12 tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Pasal 1. Pasal 1 Nomor 12 tahun 2000 tahun 1951. Dan sekarang yang patut dipertanyakan, adakah surat izin kepemilikan dari seorang oknum Babin Kamtibnas yang merupakan bertugas untuk menjaga kekondusifan masyarakat, bukan yang merupakan untuk pengamanan dan segala macam masyarakat. Tugasnya itu sudah ada, sudah jelas, dan bisa mempunyai senjata laras panjang. Itu yang patut dipertanyakan dan patut diperiksa untuk pemerintah dan mungkin presiden juga untuk segera menindaklanjuti perkara ini, karena ya menyangkut keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bang, sudah tepat nggak sih Bang Babin Kamtibnas tersebut memakai senjata laras panjang? Seharusnya apa sih Bang yang Babin Kamtibnas itu tidak boleh pakai senjata atau gimana menurut Bang? Saya berkeyakinan, ya, ini keyakinan berdiri saya. Saya berani mengatakan, ini keyakinan diri saya, 100% dugaan saya tidak ada izinnya. Sebab Babin Kamtibnas itu dia berhubungan bersentuhan sama masyarakat, bukan untuk menakut-nakutin masyarakat. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang minta kepada Kapolri, periksa itu mulai dari Kapolda. Kapoldanya diperiksa, Kapolresnya waktu kejadian itu diperiksa. Apalagi Babin Kamtibnas, dia menggunakan senjata laras panjang. Saya berani mengatakan senjata itu tidak ada izin. Keyakinan saya tidak ada izin. Nah, untuk itu saya berpesan, sampaikan kepada Pak Listio Sigit, berharap kita tunjukkan keadilan ini. Saya minta harapan saya satu, periksa itu Kapolda Kalimantan Barat. Dugaan, namanya dugaan bisa terlibat di dalam narkoba tadi. Namanya dugaan kan? Kenapa saya bilang harus diperiksa? Bisa juga dugaan terlibat di dalam tambang ilegal. Ya kalau udah diperiksa, kalau tidak terbukti ya alhamdulillah. Tetapi masyarakat tidak menduga-duga lagi. Sekarang ini masyarakat itu menduga-duga. Kenapa mereka menduga-duga kalau Kapoldanya terlibat juga di dalam dugaan mereka jaringan narkoba sama tambang ilegal? Karena mereka bilang ini laporan mereka tidak diterima, tidak ditindaklanjuti sampai di mana sekarang. Sementara ini mati loh. Pembunuhan ini menurut pengakuan daripada korban ditembak di depan anaknya, di depan istrinya, jatuh. Itu mereka jatuhkan lagi, mereka popor lagi.
Setelah itu ditinggalkan. Ini melebihi kekejaman daripada PKI. Luar biasa terhadap perkara ini. Itu satu. Yang kedua saya bilang, saya menyampaikan kepada Kapolri, periksa itu Kapolres pada waktu kejadian perkara. Periksa itu Kapolsek. Semuanya periksa. Jadikan tersangka si AK tadi, yang pengusaha. Sekarang tidak ada yang diperiksa. Bang, kalau boleh tahu klien abang yang jadi korban itu almarhum Agustino itu kerjanya sebagai apa sih bang? Boleh, kalau boleh tahu pekerjaannya? Agustino ya? Kalau menurut informasi dari pihak keluarga kan dia petani. Si Agustino petani. Itu yang saya pikir harapan kami pada Kapolri. Permintaan keluarga besar ke almarhum Agustino ke abang apa nih? Sekarang kan abang sudah di Jakarta dan juga sudah ke podcast mana aja bang, boleh ceritain bang? Permintaan dari keluarga apa nih harapannya dia? Keluarga itu sampai sekarang ada di Jakarta. Baru nyampe kemarin 1 minggu lalu. Kami harapan mereka minta menuntut keadilan. Mereka minta pelakunya dijatuhkan hukuman mati dengan kesadisannya, termasuk pengusaha. Dan mereka meminta kepada saya menyampaikan agar Kapolri memeriksa apabila perlu, kalau memang terlibat Kapoldanya, kalau terlibat memang terbukti, pecat, lakukan pemecatan. Kenapa pasti harus ini? Kapolres semuanya kalau memang terlibat. Makanya untuk membuktikan terlibat atau tidak, ini dugaan yang ada ini, periksa. Itu. Bang, abang sudah Saya ingat loh kata-kata Kapolri loh. Kalau busuk ekor, potong ekor ya kan. Ini kan bukan lagi ekor, potong semuanya. Itu aja saran saya pada Kapolri. Bang, terakhir. Abang sudah berusaha ke podcast mana aja bang? Boleh ceritain bang? Saya- Ceritakan ini semua. Kami sudah ke beberapa podcast. Satu podcast Abraham Samad, Pak Abraham Samad, sudah juga ke podcast Mayor Saleh, dan udah beberapa media-media yang menyiarkan menerbitkan daripada perkara ini. Tinggal sekarang ini bagaimana tanggapan dari Kapolri. Kami akan melaporkan ke Kapolri, ke Kompolnas, sama Komnas HAM. Kenapa saya bilang Komnas HAM? Ini ada pelanggaran HAM berat. Kami duga ini ada pelanggaran berat karena terstruktur, sistematik. Terstrukturnya saya bilang tidak ada action daripada pimpinannya, dari Kapolri. Ini kan kita dapat laporan dari ini ya. Kalau memang ada action, ada segala macam, berarti sekarang udah ada proses hukumnya dong. Ini tidak ada. Ini loh, jangan sampai saya bilang hukum ini kita kasihan loh. Ini nyawa orang. Kucing aja nggak seperti ini udah dibikin. Dulu ada oknum yang menembak kucing aja dihukum. Ini apalagi yang membunuh orang loh dengan jarak dekat menggunakan senjata api panjang. Bang, terakhir respon dari saat abang podcast di Abraham Samad dan juga podcast yang lain, apa bang kata bang Abraham Samad? Oh, sangat luar biasa. Mereka sangat mendukung. Bahkan kita ini ada beberapa podcast lain yang udah mengundang kita. Dan insya Allah akan kita isi semua ya. Kita minta keadilan ditegakkan. Kami tidak akan berhenti berusaha sebelum pelaku penembakan dijatuhi hukuman. Tapi tuntutan kami adalah dia dijatuhkan hukuman mati. Gitu. Siap. Ada tambahan kapan? Kami mohon keadilan yang seadil-adilnya, karena hak asasi semua manusia itu kan sama. Untuk warga Indonesia, apalagi mau dia di tingkat atas atau di tingkat bawah, kami harap keadilan dari pemerintah.